Haleluya, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang besar untuk Gereja Sion. Ini adalah ibadah Mandarin pertama kami. Dan ini bukan hanya soal bahasa, tapi ini juga soal memasuki era baru dalam pelayanan. Saya tidak tahu banyak soal bahasa Mandarin, tetapi ketika saya masuk dan saya melihat puji-pujian dan seluruh ibadah dalam bahasa Mandarin, hati saya sangat tersentuh. Dan saya tidak tahu kenapa. Tapi saya bertanya, Tuhan, apakah ini, yang saya rasakan perasaan ini adalah karena Engkau sangat senang dengan ibadah dalam bahasa yang lain ini. Jadi, marilah kita jangan merayakan kehebatan diri kami, tapi marilah kita merayakan dan berdoa supaya ibadah Mandarin ini dapat melingkupi lebih banyak orang lagi di dalam lingkungan ini dan di dalam lingkungan kami masing-masing. Amin. Jadi, hari ini kita akan lanjut dari minggu lalu dengan topik pakaian. Kita pelajari soal pakaian orang-orang kudus minggu lalu, dan hari ini saya mau kita pikirkan tentang pakaian yang harus kita kenakan. Jadi judul khotbah hari ini adalah pakaian yang harus kita kenakan. Dan dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan tahun baru lunar. Dan biasanya pada hari raya ini ada pakaian-pakaian khusus yang dipakaikan, kan? Dan menariknya, di dalam Alkitab banyak fokus kepada pakaian yang harus kita kenakan. Dan saya sadar bahwa hari-hari ini, ketika saya sedang mempersiapkan khotbah hari ini, Tuhan orangnya cukup memperhatikan pakaian, ya. Dari kejadian ketika manusia jatuh, ekspresi yang digunakan untuk melambangkan orang yang Adam yang telah jatuh adalah pakaian, kan? Dan Tuhan, dia membuat sebuah pakaian dari kulit binatang untuk menutupi Adam. Dan sampai kitab Wahyu, Tuhan pun banyak fokus kepada pakaian, seperti pakaian yang harus dikenakan oleh para imam. Dan ingat bahwa Yakub juga mengekspresikan kasihnya yang khusus terhadap anaknya Yusuf dengan sebuah pakaian, ya kan, dengan jubah banyak warna. Dan Yesus pun datang dan dia memberikan sebuah perumpamaan bahwa tentang raja yang akan mengadakan pesta pernikahan, kan? Dan dia mempersiapkan pakaian-pakaian pesta pernikahan untuk diberikan untuk para tamunya. Dan ketika tamu-tamunya datang, yang terjadi adalah raja memeriksa apa? Raja memeriksa pakaiannya. Apakah tamu-tamunya datang itu mengenakan pakaian pesta pernikahan yang diberikan atau tidak? Jadi, dia sangat peduli soal pakaian-pakaian ini sampai-sampai mereka yang tidak mengenakan pakaian pesta pernikahan itu, mereka dihukum. Dan dalam ayat bacaan kita hari ini dalam kitab Wahyu, Tuhan berbicara soal pakaian-pakaian yang akan dikenakan oleh yang akan dipakai oleh pengantin pada hari perkawinan anak domba, kan?
Dan pakaian itu diekspresikan sebagai kain lenan halus, ya kan, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan pakaian lenan halus ini menyimbolkan pakaian yang menyinari kemuliaan Tuhan. Dan Yesus bilang sebelum dia balik ke bumi, sebelum dia mati di atas kayu salib, dia memberitahu kepada kita bahwa dia akan kembali lagi kan. Tetapi kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dan Yesus menjelaskan bahwa pada kedatangan yang kedua ini seperti seseorang mempelai yang menjemput pengantinnya. Jadi kita sebagai pengantin harus mempersiap-siap diri saat mempelai kita kembali. Dan yang harus kita persiapkan adalah pakaian kita. Jadi pakaian kita harus kita persiapkan, pakaian pengantin kita. Dan apakah kita sedang mengenakan pakaian pengantin kita? Atau apakah kalian telanjang? Berapa banyak lapisan dari pakaian itu yang sedang kalian kenakan hari ini? Pendeta senior kita, Abraham Park, menyebutkan bahwa dia menemukan 13 lapisan pakaian yang harus kita kenakan sebelum kita memasuki kerajaan sorga. Dan saya berdoa agar kamu dan saya dapat mengenakan seluruh 13 pakaian tersebut. Dan bersama-sama mereka menjadi pakaian kekudusan. Tapi kalau kita tidak mengambil kesempatan ini untuk mengenakan pakaian tersebut, maka kita akan menjadi seperti pemurid muda Yesus yang kabur saat Yesus ditangkap oleh pasukan Romawi di dalam Markus 14. Dan sekarang coba kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 18. Dalam Wahyu dari awal sampai akhir Tuhan banyak fokus pada apa yang Tuhan kenakan, apa yang Yesus kenakan, dan apa yang umatnya kenakan. Dan coba kita baca Wahyu 3 ayat 18. "Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Yesus menyuruh kita untuk membeli daripadanya, tidak hanya emas, tetapi juga pakaian putih, supaya kita dapat mengenakannya dan menutupi diri kita. Dan Rasul Paulus menjelaskan dalam surat Kolose, Rasul Paulus menjelaskan soal pakaian putih ini secara lebih detail di dalam Kolose 3 ayat 12. Dan dikatakan di Kolose 3 ayat 12, "Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Jadi dari antara 13, hari ini kita akan memikirkan 5 dari antaranya. 5 pakaian. Pertama adalah belas kasihan.
Ratapan 3:22 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Roma 9 ayat 16 juga mengatakan, jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Dan Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa bahkan ketika saya mau kabur dan menolak Tuhan, maka adalah rahmat Tuhan yang maka adalah karena maka ketika saya dapat kembali lagi kepada Tuhan, itu adalah karena rahmatnya. Dan kalau kita lihat di Lukas 15 ayat 20, ini soal anak yang hilang. Anak yang hilang itu, ketika anak yang hilang pulang, bapaknya tidak tunggu depan pintu saja kan, tapi dia lari untuk menjemputnya, untuk merangkulnya dan menciumnya. Dan ini berbicara soal kemurahan hati Allah Bapa kita yang di sorga, yang Dia pun berikan kepada kita. Dan karena kemurahan hati itu, karena rahmatnya yang itu, maka kita ada di sini hari ini. Apakah kita mengingat belas kasihannya itu? Dan belas kasihan adalah syarat pertama untuk menyelamatkan kita dalam Tuhan. Yang berarti, tanpa belas kasihan Tuhan, kita tidak akan diselamatkan sama sekali. Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dan Titus 3 ayat 5-7 dikatakan bahwa pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi ini bukan soal perbuatan baik kita, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tapi berdasarkan rahmat Tuhan. Dan itulah yang menyelamatkan kita, rahmat Tuhan. 2. Belas kasihan adalah ekspresi Yesus terhadap orang berdosa. Dan belas kasihan adalah nama lain Yesus. 1 Timotius 1 ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuannya, itu di luar iman. Apa yang Rasul Paulus sedang katakan adalah, dia dulu adalah orang yang buruk. Dia adalah binatang yang liar, binatang yang buas, yang selalu marah. Dan itu bukan karena Tuhan yang memarahinya, dan bukan karena jadi hukum, tetapi karena rahmat-Nya, maka ia dapat bertobat. Karena rahmat Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, ia dapat bertobat. Dan 1 Petrus 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi tidak hanya Rasul Paulus, tapi juga Rasul Petrus juga mengalami belas kasihan Yesus Kristus. Dan itulah mengapa dia mengatakan bahwa dia telah menjadi umat Tuhan.
ketiga, belas kasihan adalah anugerah yang penuh berkah dari Yesus Kristus. Dan ini karena anugerahnya dan belas kasihannya, maka kita diselamatkan. Hidup dalam belas kasihan Tuhan adalah cara bagi kita untuk disucikan, untuk menjadi orang-orang kudus Tuhan. Dan saya berdoa agar kalian dapat merasakan belas kasihan Tuhan. Dan jika kita seperti binatang yang buas, sama seperti Rasul Paulus, ingatlah bahwa belas kasihan Tuhanlah yang akan mengubah kita menjadi umat Tuhan. Dan belas kasihan Tuhanlah yang menjadikan kita sebagai orang-orang kudus Tuhan. Apakah kalian telah menerima belas kasihan Tuhan? Amin. Dan itulah mengapa Yesus kasih tahu kita sekarang, kamu pun harus berbelas kasihan. Ini adalah sebuah prinsip dan cara hidup. Dan Yesus mengajarkan kita dalam Matius 5 ayat 7. Bahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan ketika Yesus mengatakan hal-hal ini, karena kamu murah hati, maka kamu akan menerima kemurahan hati. Karena kamu berbelas kasihan, maka kamu akan menerima belas kasihan. Jadi ini berlaku dua arah. Sebenarnya kamu dapat berbelas kasihan karena kamu telah terlebih dahulu menerima belas kasihan. Jadi ketika kita menerima belas kasihan Tuhan, maka kita harus menunjukkan kembali belas kasihan itu kepada orang lain. Dan ingat, Yesus mengatakan, ampunilah saudara-saudaramu, maka kamu akan diampuni. Tapi kita dapat mengampuni saudara-saudara kita justru karena kita telah terlebih dahulu diampuni. Jadi ini berlaku dua arah. Dan pakaian pertama yang harus kita kenakan adalah pakaian Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa pakaian pertama dia adalah belas kasihan. Belas kasihan bukan hanya soal perasaan emosional kita terhadap orang lain, tetapi belas kasihan adalah membagi belas kasihan Allah terhadap orang lain. Jadi apakah kita mengenakan pakaian belas kasihan? Apakah kalian paham? Apakah kalian mengenakan belas kasihan? Amin. Karena kalau kalian tidak mengenakan pakaian-pakaian ini dalam urutan yang benar, maka kalian akan menjadi seperti Superman. Dia mengenakan celananya dahulu, baru pakaian dalamnya. Lucu kan? Jadi kita harus mengenakan pakaian ini dalam urutan yang benar. Jadi mereka yang telah menerima belas kasihan Tuhan, dari belas kasihan itu muncullah kebaikan. Dan intinya yang kedua, yaitu kemurahan. Kemurahan. Kita lihat di Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak benar, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu juga kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Dan kemurahan ini bukan soal kemurahan manusiawi,
Tetapi di dalam Roma 11 ayat 22, Rasul Paulus sedang berbicara soal kemurahan ini dalam kaitannya dengan keselamatan. Kemurahan Yesus adalah seperti anugerahnya, sesuatu yang menyelamatkan kita dari menjadi terpotong. Kita semua layak untuk terpotong, ya kan? Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia layak untuk dipotong keluar, untuk dihapus. Tetapi karena kemurahan Tuhan, maka Tuhan tetap menjaga kita. Dia tetap memelihara kita. Dan kita lihat di Efesus 2 ayat 7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Jadi kasih setia adalah sifat Tuhan. Titus 3 ayat 4 dan Titus 3 ayat 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bagaimana kemurahan Tuhan nyata kepada kita? Ketika Yesus datang, dialah kemurahan Allah sendiri. Dialah kebaikan Allah sendiri. Yesus, Allah yang ada di sorga, turun ke dalam bumi, itu sendiri sudah menjadi suatu kemurahan Allah yang luar biasa. Dan kalau kita renungkan ayat 7, supaya kita sebagai orang yang menerima kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Berarti Tuhan memberikan pada kita hadiah yang lain, yaitu harapan akan hidup yang kekal. Dan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Dan itulah mengapa Ratapan 3 ayat 22 mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi kasih setia Tuhan bersifat kekal. Jadi kita harus mengenakan karakter ini, karakter kemurahan, karakter kebaikan. Dan apa kemurahan ini? Sekali lagi, ini bukan soal kita memiliki suatu sifat yang baik, tapi ini soal kita membawa kebaikan dan kemurahan Yesus kepada orang itu. Ini soal kita memberikan pengharapan hidup yang kekal. Apakah kalian akan berkumpul dengan keluarga kalian nanti pada hari tahun baru lunar? Apakah kalian sudah merencanakan pakaian yang akan kalian kenakan? Dan saya tidak tahu sampai tahun ini apa artinya pakaian merah dan angpau merah itu. Apa artinya? Saya pikir itu hanya berarti berkat. Tetapi anak-anak saya kasih tahu saya, bukannya itu adalah hal yang dipercaya banyak orang bahwa warna merah itu akan membuang roh-roh jahat, akan menolak roh-roh jahat. Dan saya tidak tahu akan takayul ini. Saya pikir warna merah itu hanya melambangkan berkat. Jadi marilah kita hati-hati dan perhatian supaya kita tidak mengenakan pakaian yang salah, pakaian takayul dari dunia. Jadi marilah kita kenakan belas kasihan dan kemurahan.
Supaya ketika kita berjumpa dengan orang-orang, terutama pada masa meriah ini, ketika keluarga-keluarga berkumpul, teman-teman dan keluarga kita, kiranya mereka yang berkumpul bersama kita dapat merasakan belas kasihan dan kemurahan Allah kita. Betapa indahnya jika setiap tahun baru Cina ketika kalian berkumpul, kalian dapat membagi kasih Allah dengan satu orang, dan kalian dapat membagi Injil kepada satu orang. Dan itu hanya mungkin ketika kita telah merasakan kemurahan hati Tuhan, dan kita telah merasakan dan menerima belas kasihan Tuhan. Dan ketika kita menerima belas kasihan dan kemurahan Tuhan, maka langkah selanjutnya adalah pakaian ketiga adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Amsal 15 ayat 33 dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati bukan soal kerendahan hati yang manusiawi juga, tapi Amsal 15 memberitahu kita bahwa kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Dan di dalam Alkitab, kerendahan hati adalah satu, kita menyadari dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan dua, mengetahui bahwa mustahil untuk kita dapat memasuki surga, mustahil untuk kita menyenangkan Tuhan, mustahil untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan sendiri. Dan kalau kita jujur terhadap Tuhan dan kita bilang, Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi saya datang kepadamu dan saya berlutut dan saya menyembahmu dan saya meminta kepadamu. Jadi kerendahan hati adalah soal menjadi jujur tentang siapa diri kita dan menyadari betapa luar biasanya Tuhan kita dan bergantung kepadanya. Kalau saya tidak dapat berjalan, saya butuh pertolongan. Kalau saya tidak dapat melihat, saya butuh tuntunan. Dan secara rohani, saya buta, saya tuli, dan saya tidak mampu. Maka saya minta Tuhan untuk membantu saya. Itulah kerendahan hati. Dan kerendahan hati terjadi ketika kita melepaskan pakaian yang berjudul kebanggaan atau kesombongan. Kita harus melepaskan kesombongan sebelum kita dapat mengenakan kerendahan hati. Dan saya berdoa agar seluruh Gadgets John mengenakan pakaian kerendahan hati. Dan semua pakaian ini dikenakan kepada kita bukan oleh kekuatan kita sendiri, tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Dan itulah mengapa kita berlutut kepada Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan, dan kita minta supaya Tuhan tolong bantulah kita sekali lagi. Dan kita sadar bahwa ketika Tuhan tidak membantu kita, maka kita tidak dapat bertahan satu hari pun. Gereja kita tidak akan buka minggu lalu. Gereja kita tidak akan buka minggu depan. Dan ini semua dapat terjadi karena kasih karunia Tuhan. Jadi, marilah kita coba sadari realitas yang sebenarnya. Lanjut, keempat. Pakaian keempat adalah kelemah lembutan. Dan mungkin beberapa orang lahir lebih lemah lembut daripada orang lain. Mungkin beberapa orang lain lahir dengan perilaku yang lebih agresif. Dan sekali lagi, kita tidak berbicara soal sifat yang manusiawi seperti itu, tetapi kelemah lembutan adalah bagian dari buah Roh Kudus. Di Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi apa yang menyebabkan kita
Apa yang menyebabkan kita menjadi orang yang lemah lembut? Itu dapat terjadi ketika firman Tuhan datang kepada saya, maka hati saya dapat menjadi lemah lembut. Jadi sekali lagi, lemah lembut bukan soal berbicara secara halus atau bersifat lemah lembut. Bukan soal itu yang dibicarakan oleh Alkitab. Tapi kelemah lembutan itu sangat dekat konsepnya dengan damai sejahtera Tuhan. Jadi coba kita bayangkan laut yang tenang, laut yang tenang seperti cermin. Apakah hati kita seperti itu? Atau apakah hati kita seperti Laut Galilea yang penuh angin yang keras dan banyak ombak yang terlempar sini dan sana? Beda kan? Kalau hati kita seperti laut yang seperti cermin dan seperti Laut Galilea. Dan kalau kita lihat gambaran yang lain, kalau ranjang yang bagus ketika orang tertidur di atasnya dan anak-anaknya berlompat-lompat di atas ranjang itu, kalian tidak akan merasakan lompatan itu. Ranjangnya tidak goyang dan tetap terasa lembut dan tenang. Dan saya tidak mau menyebut merek, tapi kalian dapat membayangkannya ya. Jadi hati kita pun harus seperti itu. Bagaimana itu dapat terjadi? Laut yang banyak ombak itu terjadi karena bumi di bawahnya fondasinya fondasinya banyak bergejolak. Tetapi kalau fondasi hati kita memiliki kasih, dan bukan kasih yang sembarangan, tapi kasih yang dari Tuhan, maka apapun yang dilempar memasuki lautan kita akan tetap tenang, seperti cermin. Dan ranjang yang bagus pun memiliki banyak per yang menjaganya supaya tetap tenang. Dan kita pun harus memiliki fondasi berdasarkan kasih Allah. Dan itulah yang akan mendukung kita, apapun yang terjadi. Dan kasih itu datang dengan firman Tuhan. Dan adalah doa saya agar anggota gereja Sion dan anak-anak gereja Sion dapat menerima kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kasih Tuhan yang cukup itu, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang dijatuhkan ke dalam lautan kita, kasih Tuhan itu dapat menghentikan getaran-getaran, dapat menghentikan amarah dan kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 11 dan Ayub 15 ayat 11. Tapi sekarang coba kita lihat berkat untuk yang lemah lembut. Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 5, "Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi." Jadi bukan hanya berkat-berkat surgawi, tetapi juga berkat-berkat di dunia, yaitu restorasi dunia.
restorasi dari Taman Eden. Mazmur 37 ayat 11. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kiranya kita semua menerima berkat ini. Mazmur 76 ayat 9. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Pada akhirnya, Tuhan akan menyelamatkan mereka yang lemah lembut, mereka yang rendah hati. Dan yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah kesabaran. Kolose 1 ayat 11. Katakan dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan kesabaran ini jadi kesabaran ini menimbulkan ketabahan dan ketabahan ini membawa sukacita. Dan anak muda belajar sabar dari orang tua dan orang tua belajar sabar dari anak-anaknya ya. Tetapi kesabaran yang sebenarnya sedang dibahas di dalam Alkitab adalah kesabaran dari Allah Bapa kita. Tanpa kesabaran kita tidak akan berdiri di sini. Benar kan? Berapa lama dia menunggu? Berapa lama dia sedang menunggui kita? Terkadang saya tunggu keluarga saya bersiap-siap dan saya merasa setengah hidup saya ini adalah menunggu. Karena saya harus tunggu keluarga saya siap-siap, saya harus tunggu lampu merah menjadi hijau. Tapi berapa lama Tuhan telah menunggu untuk kamu datang? Tuhan menunggu 4.000 tahun untuk Yesus datang. Dan kami masih belum siap. Dan sekarang Tuhan menunggu lebih lama lagi. Dan sekarang sudah 2000 tahun yang lalu, ya kan? Dan Tuhan masih menunggu kita. Jadi ini seperti seorang mempelai yang tidak sabar untuk hari perkawinannya. Tapi pengantinnya masih belum siap. Dan tanpa kesabaran Tuhan, kita bahkan tidak dapat menjadi pengantin. Pengkhotbah 7 ayat 8, tapi sebelumnya kita baca 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dan di 1 Timotius 1 ayat 16, Rasul Paulus juga berbicara soal kesabaran Yesus. Dan dia bilang, kalau Yesus tidak sabar dengan aku, maka aku tidak akan menjadi siapa diriku sekarang ini. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan Petrus sudah mengatakan, sebenarnya saya juga, kalau misalnya Yesus tidak sabar dengan saya, maka saya pun tidak dapat berdiri seperti ini hari ini. Dan ingat, Petrus lah yang
Yesuslah yang menyangkal Yesus kan, tetapi Yesus tetap sabar terhadap Petrus. Dan Paulus juga merasakan kesabaran Yesus yang luar biasa, ya kan? Ingat di dirinya yang dulu. Dan bagaimana dengan kamu dan saya? Jadi, 2 Timotius 3 ayat 10-11 dan 2 Timotius 4 ayat 2. Kiranya kita mempelajari kesabaran Tuhan kita. Dan apa kesabaran itu? Kesabaran itu datang ketika kita sadar dan ingat berapa lama Tuhan menunggui kita. Terkadang ketika kita melihat orang lain, kita mengatakan, aduh, kenapa lama banget orang ini? Aduh, kenapa orang ini tidak dapat memahami, tidak sadar. Lama banget buat untuk orang ini datang kepada Yesus. Tapi ingat, karena ada yang sabar dengan dirimu, maka kamu sekarang dapat menerima Yesus. Kiranya kesabaranmu membuat orang lain datang kepada Yesus. Berapa lama kalian berdoa untuk pasanganmu yang belum percaya? Berapa lama kalian berdoa untuk orang tua kalian yang belum percaya? Kiranya kita mempelajari kesabaran ini, dan kesabaran ini mungkin hanya ketika kita dapat melihat akhirnya. Sebagai contoh, kalian sekarang sedang menghabiskan kesabaran kalian. Tetapi kalian masih dapat menunggu sedikit lebih lama lagi, karena saya sudah sampai poin terakhir khotbah saya kan. Dan kalian dapat merasakan kesimpulannya sudah hampir datang. Kalian tahu bahwa sebentar lagi itu akan datang, dan itu memberikan kepada kalian pengharapan. Dan itulah mengapa kalian sekarang bersabar duduk di sini. Tapi cobalah kalau saya masih membahas poin nomor 1 dan sampai 1 jam yang lewat dan saya masih di poin yang 1 dan kalian tidak melihat akhirnya datang, maka kalian akan kehilangan kesabaran kan? Dan sama seperti itu, kita pun dapat menjadi sabar ketika kita berdoa dan kita percaya bahwa orang itu satu hari akan datang kepada Tuhan. Amin. Hidup susah, tetapi kita memiliki kesabaran karena kita melihat melalui Alkitab dan melalui iman kita bahwa Tuhan kita datang. Saya berdoa agar Tuhan memberikan kepada kalian mata yang dapat melihat akhir, supaya kalian memperoleh ketabahan. Simpulan. Di dalam kemah suci Perjanjian Lama, para imam hanya bisa menghampiri Tuhan dalam keadaan suci, keadaan yang kudus. Dan ini adalah ini dibahas dalam buku ke-12 dalam seri Sejarah Penebusan. Dan karena imam sendiri pada Perjanjian Lama, mereka sendiri adalah orang yang berdosa kan, maka Tuhan memberikan kepada mereka instruksi akan bagaimana mereka dapat datang kepada Tuhan, meskipun mereka sendiri adalah orang yang berdosa. Mereka harus kudus dan dibersihkan dan mengikuti beberapa ritual. Dan sebagai bagian dari instruksi ini, Tuhan menjelaskan dengan tepat apa yang harus dikenan oleh para imam dan bagaimana pakaian itu harus dicuci dan disucikan. Itu ada di Keluaran 28 dan Keluaran 29. Jadi para imam tidak bisa mendekati Tuhan ketika mereka tidak berpakaian, dan kalau
dan mereka tidak boleh mengenakan pakaian yang dapat memperlihatkan ketelanjangan, dan mereka tidak boleh mengenakan pakaian yang secara ritual tidak murni. Jadi para imam butuh mengenakan pakaian yang dikuduskan. Dan kita lihat di Imamat 8 ayat 30 dikatakan, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mesbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi dua hal yang digunakan untuk mentabiskan para imam dan pakaian imam adalah darah dan minyak. Dan ini sangat menarik karena di dalam konteks di perjanjian lama lainnya, ketika darah menyentuh pakaianmu, maka pakaian itu dianggap najis. Tetapi hanya dalam situasi ini, maka darah malah menjadikannya murni, menjadikannya kudus. Karena darah ini melambangkan darah Yesus Kristus. Dan minyak melambangkan Roh Kudus. Bagaimana kita dapat mencuci pakaian kita? Kita harus mencuci pakaian kita dengan darah Yesus Kristus. Dan Roh Kudus membantu pakaian itu agar dapat terus-menerus disucikan, dikuduskan. Dan kita sudah memiliki 5 lembar pakaian. Tapi 5 lembar ini harus dikuduskan, harus dimurnikan. Dan pendeta senior Abraham Park mengatakan bahwa orang yang mengenakan pakaian-pakaian ini 3 hal. 1, memiliki status sebagai anak Allah. Terutama minggu ini ketika kalian berkumpul dengan keluarga kalian, pergilah sebagai anak Allah. Kenakanlah pakaian yang mengatakan bahwa kalian adalah anak Allah. Kedua, tidak peduli apa yang dikatakan orang itu adalah orang yang kudus. Mari kita kenakan pakaian ini, dan saat itu Tuhan akan katakan, kamu kudus. Jadi ketika kalian berjumpa dengan keluarga kalian, berjumpalah dengan mereka sebagai orang yang kudus, sebagai anak Tuhan yang kudus. Dan bukan berarti saat semua orang berpesta-pesta kalian menyudut sendiri dan membaca Alkitab. Bukan seperti itu maksud saya. Tetapi ketika kalian mengenakan pakaian-pakaian ini, kamu tidak akan sadar, tetapi mereka dapat melihat kehidupan dan kesinaran Tuhan bersinar daripada dirimu. Lemah lembutan seperti laut yang tenang akan membawa damai sejahtera bagi mereka. Dan terakhir, orang yang mengenakan pakaian-pakaian ini akan menjadi pewaris mutlak dari kasih Allah. Kelima jenis pakaian yang kita bicarakan ini di dalam satu kata adalah kasih. Jadi kiranya kalian membawa kasih Tuhan ke sudut manapun kalian pergi. Kalian adalah penerima kasih Allah. Mari kita berkata bersama-sama, saya adalah penerima kasih Allah. Sekali lagi, saya adalah penerima kasih Allah.
Marilah kita kasih tahu satu sama lain bahwa kamu adalah penerima kasih Allah. Amin. Jadi, ingatlah hal itu. Dan ketika kalian pergi, ingat, kalian adalah penerima kasih Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menutupi kami dengan pakaian kasih-Mu. Bantulah kami untuk mengenakan pakaian kasih-Mu dan terang kemuliaan-Mu. Dan kemanapun umat-Mu pergi, dan ketika umat-Mu berjumpa dengan orang-orang lain di dunia ini, kiranya mereka bersinar dengan terang dengan kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan.